Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dede Mustomi SHMM selaku dosen karakter building. Kami dari kelompok 2 kelas 12 3C15 akan menjelaskan korupsi dalam pendidikan. Sebelum kita mendalami korupsi dalam pendidikan, kita ketahui dulu apa itu korupsi. Nah, di sini korupsi itu suatu tindakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dilakukan oleh seorang pejabat demi mendapatkan keuntungan pribadi. Nah, kalau tidak memiliki jabatan atau tidak memiliki wewenang itu akan sulit untuk korupsi. Jadi lebih mudah kalau mempunyai wewenang untuk mengolah keuangan, mengetahui alur keuangannya kemana. Jadi yang mempunyai jabatan itu lebih leluasa untuk memainkan keuangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi masing-masing. Nah, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan dari segi keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi. Oke, nanti dari sini langsung dilanjut oleh Angga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Herlangga akan menjelaskan tentang pokok permasalahan dalam korupsi di bidang pendidikan. Fenomena korupsi di sektor pendidikan dapat berdampak negatif terhadap kuantitas, kualitas, dan efisien layanan pendidikan. Sebagai lembaga pendidikan, sekolah atau universitas diharapkan memiliki peran besar dalam upaya pembentukan karakter peserta didik, penamaan nilai-nilai moral, termasuk pemberantasan korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muhajir. Di sini saya akan melanjutkan slide sebelumnya. Adapun tindak korupsi yang terjadi dalam bidang pendidikan. Tindak korupsi dalam bidang pendidikan dapat dibedakan menjadi beberapa aktivitas yang rawan terjadi korupsi, seperti pengangkatan jabatan rektor, pengadaan sarana dan prasarana, pengadaan dana BOS atau KIP, penerimaan mahasiswa baru. Baik, saya Silviana Tanti akan menjelaskan ruang lingkup. Pertama, tanpa kemiskinan atau no poverty, yaitu pemerintahan memberikan bantuan kepada pelajar atau mahasiswa dana untuk sekolah berupa kartu KIP atau Kartu Indonesia Pintar. Kedua, pendidikan berkualitas atau quality education, yaitu membeli peralatan pendidikan dan merawat fasilitas sekolah agar meningkatkan proses pembelajaran. Ketiga, pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak atau decent work and economic growth, yaitu sekolah di tingkat SMK mengadakan pembelajaran tambahan berupa praktek kerja lapangan atau PKL. Keempat, industri, inovasi, dan infrastruktur atau industri, innovation, and infrastruktur, yaitu guru atau dosen memberikan materi tentang industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Isnaf. Di sini saya akan melanjutkan slide yang sebelumnya. Di sini kita lihat bentuk-bentuk korupsi yang ada di Indonesia. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang terakhir, gratifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mitra Sulistiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan korupsi. Korupsi adalah salah satu permasalahan yang telah mengakar secara sistematik dan sulit untuk diberantas di Indonesia. Korupsi telah memasuki berbagai bidang dalam pemerintahan, birokrasi, swasta, hukum, politik,
pendidikan, dan berbagai bidang yang memungkinkan terjadinya tindak pidana korupsi. Korupsi saat ini seperti penyakit tumor yang ganas yang telah menggerogoti tubuh manusia, sehingga korupsi menjadi ancaman eksistensi di negara Indonesia. Selanjutnya, saya Sakyana Martatiana. Di sini ada faktor penyebab korupsi. Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi. Dan faktor eksternal, faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar. Tindak korupsi yang terjadi dalam bidang pendidikan, yang pertama ada pengangkatan jabatan rektor, kedua pengadaan sarana dan prasarana, tiga pengadaan dana BOS atau KIP, empat penerimaan mahasiswa baru. Saya Diki Alian. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Korupsi adalah salah satu permasalahan yang telah mengakar secara sistematik dan sulit untuk diberantas di Indonesia. Korupsi telah memasuki berbagai bidang dalam pemerintahan, birokrasi, swasta, hukum, politik, pendidikan, dan berbagai bidang yang memungkinkan terjadinya tindakan pidana korupsi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang saran. 1. Meningkatkan peran masyarakat dalam mencegah tindak pidana korupsi sebagai bentuk dari kontrol sosial. 2. Beri pendidikan agama sejak dini, sangat penting untuk membentuk pribadi yang jujur, bekerja keras, mendapatkan harta yang halal dan berkah. 3. Konsistensi dari lembaga penegak hukum dan juga para aparatur negara dalam menangani pencegahan tindak pidana korupsi yang terjadi dalam pelaksanaan tata pelayanan pemerintah. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menjelaskan tentang korupsi dalam bidang pendidikan. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan untuk presentasi ini. Semoga bisa dimengerti dan dipahami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari kami. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.